Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tugas besar antena dan propagasi perancangan antena microstrip sirkular di frekuensi 10 GHz. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan spesifikasi antena pada tugas besar antena dan propagasi ini, yaitu buat frekuensinya di 10 GHz, kemudian antena polarisasinya yaitu menggunakan linear, buat nilai gainnya 5 dBi, kemudian antena patch-nya single circular patch, buat bandwidth-nya yaitu bernilai 0,48 GHz, kemudian substratnya VR-4. Nah, kemudian buat lookbook-nya pada tugas kali ini di tanggal 27 April 2002 kami melakukan pembuatan kelompok yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri Yuda Nugraha Rahmat, yang kedua Muhammad Kadafi, dan yang ketiga Muhammad Rehan. Kemudian di tanggal 5 Juni kami mendownload CST dan menginstalnya. Kemudian di tanggal 11 Juni 2022 kami mencari referensi dari James, JR, dan HAL PS. Kemudian dari GAR, R. Bartia. Kemudian yang terakhir Rizka Faryani. Kemudian di tanggal 13 kami menentukan spesifikasi antenanya, yaitu frekuensi senternya 10 GHz, buat antena polarisasinya menggunakan linear, antena gainnya 5 dBi, antena patch-nya yaitu single circular patch, kemudian antena substratnya VR-4, feeding metodenya microstrip, dan bandwidth-nya kami menggunakan 0,48 GHz. Kemudian pada tanggal 18 bulan 6 kami melakukan meet pembuatan laporan yang pertama, yaitu kemajuan laporan yang pertama. Kemudian di tanggal 19 kami membuat pembuatan video presentasinya. Nah, berhalangan kemudian kemarin tuh kami ada sedikit kendala, jadi kami menyelesaikan semua dari lookbook 1 sampai lookbook 3. Kemudian sekaligus menyelesaikan laporan akhirnya. Jadi semua video presentasinya kami membuat pada tanggal 26 Juni, tepatnya pada hari Minggu. Kemudian buat pendahuluannya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rehan. Kepada Muhammad Rehan saya persilakan. Ya, untuk pendahuluan saya akan menjelaskan yang pertama ada antena merupakan komponen penting dalam sistem telekomunikasi wireless. Komponen ini digunakan sebagai sarana untuk memancarkan dan juga menerima gelombang elektromagnetik. Cara kerja antena yaitu antena akan dicatu dengan listrik dan akan memicu terjadinya gelombang elektromagnetik sehingga data atau informasi akan terbawa oleh gelombang tersebut melalui udara maupun ruang hampa. Kinerja antena yang baik tentu saja mempengaruhi kualitas sinyal yang akan diterima, maka itu harus didesain sekecil mungkin, fleksibel, praktis, dan juga tetap berkualitas. Terdapat berbagai macam antena yang telah dikembangkan untuk beragam aplikasi, salah satunya yaitu antena microstrip. Antena microstrip ini merupakan antena kecil yang dapat dibuat dari plat PCB yang memiliki massa ringan dan mudah difabrikasi, sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan. Karena ukurannya yang kecil dibanding dengan antena jenis yang lain, antena microstrip ini sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat diintegrasikan bersama peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil. Antena microstrip ini terdiri dari 3 elemen, antara lain paradiasi atau resistor, substrat, dan elemen pertahanan atau ground. Terdapat juga parameter-parameter yang digunakan sebagai pengganti pengujian secara matematis. Terdiri dari gain, return loss, VSWR, bandwidth, polarisasi, dan pola radiasi.
Pada pengerjaan pembuatan antena kali ini dibuat berdasarkan perhitungan dengan menggunakan referensi jurnal untuk menentukan parameter list pada CST Studio Suite. Perhitungan diawali dengan menentukan komponen dan nilai dari material yang akan digunakan. Untuk mencari dimensi patch yang akan dirancang, membutuhkan rumus perhitungan untuk mendapatkan lebar patch, panjang patch, lebar subthread, dan ground plane. Panjang subthread dan ground plane lagi. Masuk ke bab 2 di tinjauan pustaka dan spesifikasi antena. Ada di sini antena microstrip. Antena microstrip yaitu antena berukuran kecil berupa lempengan yang dapat dibuat dari bahan plat PCB. Ide dasar pembuatan antena microstrip sendiri dihasilkan pada tahun 1953 dan mendapatkan hak paten di tahun 1955. Antena microstrip ini terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu conducting patch, substrat, dan ground. Antena microstrip memiliki beberapa elemen, diantaranya adalah pertama ada patch. Patch ini merupakan bagian yang terletak paling atas antena berfungsi meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Patch terbuat dari bahan yang bersifat konduktor, salah satunya tembaga. Patch memiliki bentuk yang beragam dari sirkular, segitiga, maupun rektangular. Untuk kedua, di bagian substrat, substrat memiliki fungsi sebagai media penyalur game. Dari cantuan karakter dari substrat sendiri sangat berpengaruh pada besarnya parameter-parameter antena. Semakin tingginya permitivitas relatif, maka ukuran conducting patch akan semakin kecil dan memperkecil daerah radiasi. Ketebalan substrat juga berpengaruh terhadap bandwidth, akan memperbesarnya. Dan untuk di ground plane ini berfungsi sebagai reflektor atau berfungsi sebagai reflektor dari gelombang itu sendiri. Ground plane terbuat dari bahan konduktor, juga memiliki bentuk yang bermacam-macam, namun bentuk umumnya berbentuk persegi 4 dan lingkaran agar lebih mudah dianalisis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang kedua ada microstrip feed line. Teknik microstrip feed line sangat mudah untuk dipabrikasi, memiliki model yang sederhana, serta mudah untuk match hanya dengan mengatur posisi feed tersebut. Teknik ini menggunakan strip kecil sebagai line tambahan yang langsung dihubungkan ke patch. Nah, berikut adalah parameter antena. Yang pertama itu return loss. Return loss merupakan perbandingan antara tegangan yang akan datang atau direfleksikan dengan tegangan yang keluar. Perbandingan sering disebut juga koefisien refleksi tegangan, dapat dilambangkan oleh GL. Berikut adalah rumus dari return loss. Selanjutnya adalah phase wear voltage atau voltage standing wave ratio. Phase wear merupakan perbandingan amplitudo gelombang berdiri atau standing wave. Maksimum dengan minimum pada saluran transmisi terdapat 2 komponen gelombang tegangan. Perbandingan antara tegangan yang direfleksikan dengan yang dikirim disebut dengan koefisien refleksi tegangan. Berikut adalah rumus dari carian phase wear. Untuk yang selanjutnya bandwidth. Bandwidth dalam suatu antena merupakan sebagai rentang frekuensi yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti pola radiasi, polarisasi, gain, dan lain-lain. Bandwidth dapat dicari melalui persamaan berikut. B sama dengan F2 min F1 per F. Yang dimana F2 merupakan frekuensi tertinggi, F1 merupakan frekuensi terendah, sedangkan untuk F merupakan frekuensi tengah. Baik, itulah hasil presentasi dari laporan kemajuan yang pertama kami. Apabila ada kesalahan, baik pun dalam tutur kata kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.